16 orang meninggal dunia saat terjadi insiden laka lantas di distrik Menyembau, Kabupaten Pegunungan Arfak. Pengumuman akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat masa jabatan 2017-2022 diskor. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, 16 orang meninggal dunia saat terjadi insiden laka lantas di distrik Menyambau, Kabupaten Pegunungan Arfak. Kejadian laka lantas ini diduga akibat remblong sehingga kendaraan menabrak tebing yang berada di sisi jalan. Seluruh korban meninggal dunia kini telah dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari oleh Basarnas dan Polres Manokwari guna melakukan visum oleh petugas. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom kepada media di rumah sakit menyebutkan, kurang lebih sekitar pukul 3 pagi tadi, telah terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan truk dari arah Anggi dengan membawa penumpang dan material berupa kayu dan motor. Diduga truk mengalami remblong karena membawa muatan berlebihan, sehingga truk langsung menabrak tebing dan terseret hingga 6 meter di sekitar lokasi kejadian. Saya kulitnya aja ya, karena masih proses penyidikan. Jadi pada pukul kurang lebih jam 3 pagi telah terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan satu unit truk mengangkut orang, kemudian mengangkut juga ada material lain berupa kayu dan material kendaraan bermotor. Truk ini mengalami kecelakaan tunggal, melakukan pengereman dari turunan kilometer 10 arah dari Anggi, kemudian lepas kendali, selanjutnya mengerem dan tidak bisa mengendalikan, terakhir menabrak tebing. Setelah menabrak tebing, terseret sekitar 6 meter sampai dengan di posisi terakhir truk tersebut. Kapolres Manokwari menyebutkan jumlah korban meninggal dunia di lokasi sebanyak 13 orang. Sementara 3 orang lainnya meninggal dunia di Rumah Sakit Pratama Warmare. Dan seluruh jenazah yang saat ini sedang dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Sementara yang masih kritis saat ini ada 6 orang dan sedang dirawat di Rumah Sakit Pratama Warmare. Kapolres mengatakan selanjutnya Polres Manokwari akan membuka posko di RSUD Manokwari guna melakukan identifikasi terhadap jenazah. Sesudah itu langsung dikembalikan ke keluarga korban. Orang yang dibawa diangkut mengalami kecelakaan, terlempar dari truk. Selanjutnya 13 orang meninggal dunia di tempat. Saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah. Kemudian 3 orang dibawa ke Rumah Sakit Pratama Warmare dan meninggal di Rumah Sakit Pratama. Saat ini juga sudah dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah. Sisanya saat ini sedang berada di Rumah Sakit Pratama. Bagian dalam keadaan kritis belum dapat dimintai keterangan ataupun dikonfirmasi terkait tujuan, asal maupun pekerjaan mereka. Berapa yang kritis? Berapa orang? Saat ini yang kritis ada 6 orang. Dari pantauan TVRI Papua Barat di kamar mayat sejak pagi hingga siang tadi, keluarga korban meninggal dunia terus berdatangan ke kamar mayat untuk melihat langsung keluarga mereka yang menjadi korban kecelakaan tunggal di distrik Menyambau, Kabupaten Pegunungan Arfak. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Ketua Plobamora Papua Barat minta seluruh masyarakat NTT agar dapat menahan diri atas tragedi kecelakaan yang menimpa belasan masyarakatnya yang menjadi korban insiden laka tunggal di distrik Menyambau, Kabupaten Pegunungan Arfak pada Rabu dini hari.
Situasi di kamar mayat RSUD Manokwari siang tadi sempat diwarnai protes dari pihak keluarga korban. Namun hal itu tidak berlangsung lama dan akhirnya dapat dilerai oleh Ketua Flobamora Papua Barat yang berada di lokasi. Ketua Flobamora Provinsi Papua Barat Clinton Talo yang ditemui media siang tadi menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya belasan keluarga mereka yang mengalami kecelakaan tunggal di distrik Menyambau, Kabupaten Pegunungan Arfak, Rabu dini hari tadi. Sebagai Ketua Ikatan Flobamora Papua Barat, Clinton Talo meminta kepada seluruh warganya yang sempat ribut di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk dapat menahan diri dan tidak membuat situasi semakin gaduh. Karena saat ini pihak kepolisian dan rumah sakit terus bekerja melakukan identifikasi seluruh korban. Clinton juga mengatakan bahwa pihak perusahaan yang mempekerjakan belasan korban ini telah bersedia menanggung seluruh biaya dan pemulangan jenazah yang saat ini bertambah menjadi 18 orang untuk diterbangkan ke Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, saya Ketua Ikatan Flobamora Papua Barat. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih banyak buat pihak media cetak, elektronik maupun media sosial yang telah meliput kami pada siang hari ini. Kejadian terjadi di Kanasaka Flobamora yang mana ada terjadi wari-uri wasirai untuk mencari tambang emas. Mereka pulang ke kota pakai mobil trek, mereka ada kecelakaan lalu lintas. Sebab itu saya sebagai Ketua Ikatan, saya himbau masyarakat saya semua menahan diri, jangan kita bikin gaduh, karena ini sudah ditangani oleh pihak pemerintah, pihak perusahaan maupun pihak kepolisian, dalam hal ini Rumah Sakit Umum juga. Oleh sebab itu pada siang hari ini saya sebagai Ketua Umum kami buat conferensi pers bahwa situasi masih kondusif, aman, tidak ada masalah apa-apa. Intinya kami percaya pihak perusahaan sudah bertanggung jawab untuk jenazah-jenazah ini mau kirim ke Nusa Tenggara Timur. Clinton Talo juga menyebutkan bahwa belasan korban ini merupakan pekerja yang hendak pulang dari lokasi tambang emas menuju kota. Saat ini jumlah korban bertambah menjadi 18 orang meninggal dan 11 orang mengalami luka dan saat ini masih mendapat perawatan dari pihak medis. Mereka ini dari mana Bapak? Kerjanya dari mana tadi? Ya. Mereka kerja dari mana? Kerjanya di sana di tambang emas. Bos ini yang datang ke mereka untuk ikut tambang emas, kerja tambang emas. Oh, jadi awalnya bukan mereka warga di sini, mereka Tidak, mereka ada yang warga di sini juga, ada yang baru datang dari sana. Yang sudah lama kerja dengan bos ini mungkin keluarganya sudah datang untuk kerja tambang emas itu karena butuh orang banyak. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat pada masa sidang 1 dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat pada masa jabatan 2017-2022 diskor menunggu hasil Panja DPR Papua Barat melakukan pemeriksaan LKPJ tahun 2021. Bertempat di Astoniu Manokwari, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat pada masa sidang 1 dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat masa jabatan 2017-2022. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat pada masa sidang 1 dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat masa jabatan 2017-2022 dipimpin Wakil Ketua 2 Saleh Siknun, didampingi Ketua Dewan Provinsi Papua Barat Origenes Wonggor, Wakil Ketua 1 Renle H.L. Mansawan, dan Wakil Ketua 3 Jongki Fonataba, dan juga Gubernur Papua Barat. Setelah dinyatakan dibuka rapat paripurna, sejumlah alasan disampaikan fraksi-fraksi kepada pimpinan yang berharap agar rapat paripurna pengumuman akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat masa jabatan 2017-2022 ditunda menunggu Panja melakukan pemeriksaan LKPJ Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2021 yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan, Persatuan Nasdem, Demokrat, dan fraksi Otsus. Sedangkan beberapa fraksi berharap agar rapat paripurna pengumuman akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dilanjutkan karena tidak ada korelasi dengan LKPJ tahun 2021 dikemukakan oleh fraksi Golkar, fraksi Kebangkitan Nurani, dan fraksi GAS. Pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur masa sidang tahun anggaran 2021 belum disampaikan dari fraksi PDI Perjuangan
mengusulkan kepada pimpinan rapat supaya rapat di hari ini kita skors tunggu panitia kerja yang telah dibentuk oleh DPR Provinsi Papua Barat. Selesai waktu yang dikerjakan dan akan melaporkan hasilnya dan akan kita rapat paripurna. Baru selesai dari situ, baru kita rapat paripurna pengusulan pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur. Antara pertanggungjawaban gubernur dan pengunduran pengunduran. Kita baca aturan atau regulasi yang telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi jangan ditarik bahwa ini ada hubungan. Pak Gubernur yang saya hormati, ini ada cuma mekanisme, hanya mekanisme saja, dan ini sudah diatur oleh negara. Dari fraksi Golkar sangat hormat kepada Gubernur. Tetapi mari kita semua melihat aturan yang berlaku. Sekali lagi, tidak ada korelasi antara pengusulan pengunduran dan LKPD. Dari masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut, Ketua Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 Saleh Siknun memutuskan rapat diskors hingga LKPJ tahun anggaran 2021 diterima. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari tegaskan kepada para pemilik tempat hiburan agar mengindahkan instruksi Bupati tentang penutupan sementara tempat hiburan selama bulan puasa. Hal ini ditegaskan Bupati Manokwari Hermus Indo Selasa sore kemarin di ruang kerjanya. Kepada awak media, Bupati menjelaskan jika dirinya telah mengeluarkan surat instruksi agar tempat hiburan malam di Kabupaten Manokwari ditutup sementara selama bulan puasa. Namun kenyataannya masih ada tempat hiburan malam yang membuka layanan kepada masyarakat. Untuk itu Bupati telah memerintahkan Satgas Kerukunan segera melakukan pengecekan ke lapangan agar memastikan tempat-tempat hiburan malam yang masih membandel untuk tidak beroperasi selama bulan puasa. Mulai hari ini saya akan memerintahkan satuan tugas kerukunan, ya, Satgas Kerukunan di Kabupaten Manokwari yang mengkolaborasikan pemerintah daerah dan juga aparatur sipil, aparat keamanan dan juga tokoh-tokoh adat masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Manokwari untuk akan melakukan sweeping, ya, tapi juga melakukan pengecekan, ya, langsung ke tempat-tempat hiburan malam yang hari ini kita sudah instruksikan beberapa waktu lalu, tapi masih terus melakukan pelanggaran terhadap instruksi Bupati untuk selama bulan suci Ramadan itu tidak ada tempat hiburan malam yang buka. Bupati berharap seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Manokwari harus saling menghargai orang lain, terutama menghargai umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kita berharap semua orang tahu diri dan juga tahu menghargai orang lain dan juga mau, ya, menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat selama saudara-saudara kita umat Islam melaksanakan ibadah puasanya di bulan suci Ramadan ini. Mari kita saling menghormati, mari kita saling menjaga supaya Manokwari yang sudah aman dan damai dan sudah menjadi berkat bagi kita semua ini tetap aman dan damai untuk kita semua, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dan timbul serta merusak kebersamaan yang sudah terbangun dengan baik selama ini. Lebih lanjut disampaikan Bupati, penertiban semua tempat hiburan malam siap dilakukan oleh Satgas Kerukunan, terutama para tempat hiburan malam yang tidak menaati instruksi Bupati untuk tidak membuka tempat hiburan malam selama bulan puasa. Apabila ditemui tempat hiburan malam yang masih dibuka selama bulan puasa, maka akan ada sanksi tegas yang diberlakukan oleh Bupati kepada pemilik tempat usaha. Yang jelas, instruksi sudah kita keluarkan. Jadi kalau ada masyarakat kita atau pihak-pihak yang tidak mentaati instruksi itu dan melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang jelas kita akan berikan sanksi.
sanksi yang berat, tentu juga kita akan mencabut izin operasi dari tempat hiburan malam tersebut. Ya, saya tegas, kita akan segera cabut kalau yang bersangkutan tidak mau taati pemerintah dan tidak mau menghormati orang lain yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing hadiri penanaman mangrove secara serentak yang diikuti Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, Forkopimda Teluk Bintuni, para pejabat eselon dan sejumlah perwira polisi di Kampung Masina, Distrik Bintuni pada Rabu 13 April 2022. Penanaman mangrove di Kampung Masina merupakan program inovasi yang digagas oleh polisi bekerja sama dengan Pemda Teluk Bintuni serta organisasi lingkungan lainnya. Program ini sudah berlangsung sejak lama dan bukan saja di Kampung Masina, melainkan di beberapa tempat di Kabupaten Teluk Bintuni. Saat memberikan sambutannya, Kapolda mengapresiasi upaya juang yang dilakukan oleh anggotanya dan juga kepada Bupati Teluk Bintuni yang sudah mendukung terlaksananya program ini. Selain memang komunitas, ya, selain dengan berbagai beragam etnis yang memang kita harus pertahankan, yang memang kita harus lestarikan, tapi juga di sini banyak sekali yang memang kita perlu lindungi terkait dengan lingkungan hidup, ya, terkait dengan lingkungan hidup. Karena wilayah perairan juga di wilayah daratan kita kaya dengan berbagai macam etnis di wilayah daratan, dan kemudian kita berbagai macam tumbuhan dan berbagai macam satwa. Ya, tumbuhan satwa liar namanya, tumbuhan satwa langka itu juga ada di tempat ini dan luar biasa. Siapa lagi kalau nggak kita yang melestarikan, ya nggak akan bisa Papua ini menjadi paru-paru dunia seperti ini. Kapolda juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya, khususnya yang bertugas di Polres Teluk Bintuni, untuk ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat melestarikan mangrove demi keseimbangan ekosistem. Sebab menurut Kapolda, selain dapat menghalang gelombang tsunami, namun hutan mangrove menjadi tempat bagi biota laut berkembang biak. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu meresmikan gedung Puskesmas Bintuni yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita pada Rabu 13 April 2022. Nama budaya. Sejumlah pejabat turut menyaksikan proses peresmian Puskesmas, termasuk Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing beserta Ketua Bayangkari Papua Barat Nyonya Marta Sihombing. Selain Kapolda, turut hadir diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Forkopimda Teluk Bintuni, pejabat TNI, para pejabat eselon di Bintuni, para tokoh daerah, serta seluruh tenaga medis di lingkup Dinas Kesehatan Teluk Bintuni. Bupati dalam sambutannya menegaskan bahwa sahnya pembangunan SDM yang dicita-citakan wajib dimulai dari kondisi manusia yang sehat, yang dimulai sejak di dalam kandungan ibu. Oleh sebab itu, Bupati menyebutkan Pemda akan selalu konsisten untuk memperhatikan berbagai kebutuhan fisik dan non-fisik kesehatan guna mendorong SDM Teluk Bintuni yang berdaya saing. Dalam peningkatan sumber daya manusia itu dimulai dari bayi masih ada di dalam kandungan, mulai dari ibu dan anak-anak, mulai dari keluarga-keluarga baru untuk membentuk sumber daya manusia Bintuni yang lebih mumpuni. Karena itu bidang kesehatan menjadi prioritas perhatian pemerintah. Memang semua bidang pembangunan penting, tapi amat sangat penting adalah bidang kesehatan, karena orang harus sehat dulu baru orang bisa bersekolah, orang harus sehat dulu baru orang bisa bekerja, orang harus sekolah, orang sehat dulu baru orang bisa pergi beribadah. Sebagaimana laporan Kepala Dinas Kesehatan Teluk Bintuni Frankie Mobilala, pembangunan gedung 2 lantai itu merupakan program fisik yang dibiayai lewat dana alokasi khusus atau DAK yang dikerjakan hanya membutuhkan waktu selama 6 bulan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, Bapeda Papua Barat menggelar orientasi dalam rangka perumusan pokok-pokok pikiran yang akan dibahas di DPR untuk dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Bertempat di ruang rapat lantai 4 Aston New Hotel Manokwari, Bapeda Papua Barat menggelar pertemuan dengan DPR Papua Barat sebagai wakil rakyat untuk meminta masukan untuk menyusun pokok-pokok pikiran dari anggota DPR Papua Barat dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 mendatang. Dalam pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua 3 Jongki Fonotaba, Staf Ahli Gubernur Niko Untung Tike, Kepala Bapeda Papua Barat dan C. Sangkek, dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Barat Niko Untung Tike mengatakan, rancangan awal RKPD tahun 2023 salah satu usulan keterwakilan rakyat yaitu DPR. Dapatkan masukan penting terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dan salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPR yaitu berubah pokok-pokok pikiran DPR yang tercantum dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Pokok-pokok pikiran DPR diperlukan sebagai bahan perumusan rancangan awal RKPD. Dengan demikian, maka diharapkan DPR dapat menyampaikan penilaian pokok-pokok pikiran DPR. Di tahun 2023 ada rancangan yang bersinergi dan berkelanjutan yang diikuti oleh DPR Provinsi Papua Barat. Untuk itu diharapkan DPR dapat membangun orientasi yang lebih baik dan bersinergi dengan indikator yang jelas dan terukur. Tahun 2023 tersebut tentu saya mengharapkan bahwa ada rancangan sinergis berkelanjutan yang diikuti pula oleh DPR Provinsi Papua Barat dengan memaknai tema pembangunan pada RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2023. Untuk itu melalui orientasi DPR dalam membangun perencanaan secara lebih baik dan saling bersinergis, saling berkaitan, memiliki daya ungkit serta indikator yang jelas dan terukur. Untuk agenda rapat yang akan dilaksanakan yaitu pemaparan pokok pemikiran DPR Papua Barat, pemaparan Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat dan dilanjutkan dengan diskusi dan penandatanganan berita acara serah terima pokok-pokok pikiran dari DPR Provinsi Papua Barat kepada pemerintah provinsi. Jimmy Tabisu, Tafari Papua Barat melaporkan. Guna melindungi pekerja rentan sektor informal di Kabupaten Kaimana, Bupati Kaimana Frediti bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat yang dihadiri langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat, Sunardi Syahid, menandatangani perjanjian kerjasama di Hotel Grand Papua Kaimana pada Selasa malam 12 April 2022. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat Sunardi Syahid dalam sambutannya mengatakan penandatanganan kerjasama dengan pihak Pemda Kaimana sesuai visi misi pemerintah Kabupaten Kaimana. Hal ini juga wujud implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS. Untuk menuju ke visi-visi Pak Bupati yang mungkin malam ini akan kita lakukan yaitu penandatanganan kerjasama untuk perlindungan masyarakat pekerja bukan penerima upah. Ini juga merupakan wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tentu dengan adanya kerjasama ini kita berharap masyarakat yang nantinya akan dilindungi sebanyak 10.000 orang ini tentu sesuai dengan Perpres 109 terkait dengan penahapan kepesertaan. Masyarakat akan memperoleh jaminan melalui pemerintah ketika terjadi resiko sosial yang tidak diharapkan seperti kecelakaan.
Dikatakan Sunardi setelah penandatanganan dan didaftarkan, selanjutnya pihak BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa memahami dan mengetahui apa saja manfaatnya dengan terdaftar sebagai keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Bupati Kaimana Frediti dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan kerjasama ini merupakan bentuk perhatian dari Pemkab Kaimana kepada seluruh masyarakat Kaimana. Tujuan pemerintah dengan adanya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerja, khusus masyarakat yang tidak mampu, dalam hal ini orang asli Papua, pekerja informal, nelayan, petani, tukang ojek, dan tukang beca, betul-betul bisa mendapat perlindungan dengan baik. Karena sesudah dilantik sebagai kepala daerah, saya masih lihat banyak masyarakat yang masih bergantung dengan pemerintah. Mudah-mudahan dengan masyarakat diikutkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerja, apabila ada suatu resiko, baik kecelakaan kerja maupun kematian dan lain-lain, ada jaminan untuk anak, cucu, dan sebagainya. Bupati menuturkan jika nantinya jumlah yang didaftarkan hanya 10.000 orang sesuai anggaran APBD tahun anggaran 2022 dan masih ada yang belum terdaftar, maka pihaknya akan mengeluarkan edaran Bupati kepada pengusaha-pengusaha yang terlibat di Kabupaten Kaimana sehingga tidak harus semua dibiayai oleh APBD. Hadir dalam penandatanganan kerjasama ini Sekda Kaimana, Kepala Dinas DPM PTSP, Kabak Hukum Setda Kaimana, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Fakfak. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Papua Barat, Juniman Hutagaul SHMA, melaunching Rumah Sirosa Keadilan Restoratif Kabupaten Kaimana pada Selasa tanggal 12 Maret 2022 yang bertempat di halaman kantor Distrik Kaimana Kota. Launching ditandai tabuhan tifa dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Kejati, serta meninjau bangunan tersebut bersama Forkopimda Kaimana lainnya. Dalam sambutannya, Kejati mengatakan keberadaan Rumah Restoratif Justice diperlukan dalam rangka upaya kejaksaan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam pelaksanaan atau mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif. Kebijakan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah bukti kepekaan pimpinan kejaksaan dalam mengikuti perkembangan dinamika penegakan hukum di negara kita. Sekaligus juga sebagai upaya untuk menepis anggapan bahwa hukum hanya tajam ke atas, ulangi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena penyelesaian perkara tidak lagi harus lewat sidang pengadilan. Dikatakan Kejati, tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 diatur perkara apa saja yang dapat diselesaikan tanpa harus melalui sidang di pengadilan. Demikian juga syarat-syaratnya yang harus sedemikian rigid. Antara lain adalah perkara yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kerugian korban tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Dan yang penting, adanya perdamaian di antara kedua pihak. Mengenai syarat-syarat ini, inilah syarat yang sekarang ditentukan pelaku. Tidak menutup kemungkinan ke depan untuk ada perubahan-perubahan. Ya. Di akhir keterangan, Kejati berharap agar Rumah Restoratif Justice dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian kasus, bahkan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, demi terwujudnya kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang damai dan nyaman, serta dengan penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka membahas strategis program Bangga Kencana dan juga percepatan penurunan stunting di Papua Barat, BKKBN Papua Barat menggelar rakerda dengan mitra BKKBN. Dengan tema penguatan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor, Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana tahun 2022 dilaksanakan.
Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Papua Barat atau program Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang mandiri dan bahagia, dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan terwujudnya bonus demografi yang bermanfaat bagi sumber daya manusia. Untuk menuju target tersebut, BKKBN Perwakilan Papua Barat telah membangun sinergitas dengan kemitraan dengan semua lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat Pilmona Maria Yarolo dalam sambutannya berterima kasih dengan adanya sinergitas, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian program Bangga Kencana pada tahun 2021. Dari 6 indikator sasaran strategis bisa memperoleh hasil capaian yang baik. Dengan adanya sinergitas dan kemitraan yang terbangun di Provinsi Papua Barat, memberikan kontribusi yang cukup signifikan di dalam pencapaian pelaksanaan program Bangga Kencana pada tahun 2021 yang lalu. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, dari 6 indikator sasaran strategis program Bangga Kencana yang merupakan indikator kinerja utama BKKBN memperoleh hasil pencapaian yang cukup baik. Antara lain, dari 6 indikator tersebut, 3 indikatornya mencapai target yang ditentukan, dan 1 indikator melebihi target yang ditentukan. Namun ada 2 indikator yang hasilnya relatif masih rendah. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Eni Gustina dalam arahannya mengatakan, berkat kerja keras bersama, saat ini Papua Barat angka stuntingnya mendekati angka nasional. Angka nasional kini berada di 24,4% dan Papua Barat berada pada 26,2%, dan diyakini komitmen ini akan berjalan terus untuk tujuan bersama. Angka stunting di Papua Barat, meskipun sebetulnya kita patut bersyukur dan sangat bangga saya dan Papua Barat sebagai binwilnya, bahwa Papua Barat itu angka stuntingnya sudah mendekati angka nasional. Angka nasional saat ini 24,4%, Papua 26,2%, jadi hanya beda 1,8. Pastinya saya yakin betul, karena kemarin sudah dapat koordinasi, pagi tadi saya bertemu dengan Bapak Wakil Gubernur, disampaikan bahwa mungkin sebagian teman-teman ada yang tidak pulang karena baru ada rapat koordinasi di Kaimana. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Artinya saya juga merasa berkeyakinan komitmen kita ini akan kita wujudkan dalam bentuk operasional nantinya. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Niko Tike mengatakan, semua stakeholder yang telah bersinergi dengan BKKBN harus terus serius melaksanakan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Agar terselenggaranya program ini atau rapat kerja daerah dapat dilaksanakan sebaik mungkin, agar setiap pimpinan yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat, pimpinan OPD KB dan Kepala Bapeda harus serius melaksanakan hal ini sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Dalam rapat kerja daerah juga dilaksanakan penandatanganan MOU tentang peningkatan peran kader dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting yang ditandatangani oleh Dinas Kominfo Papua Barat, Kantor Perwakilan Kemenak Papua Barat, LPPR RI, Ikatan Bidan Indonesia, PKK Papua Barat, dan juga FKUB Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.